kita akan dengarkan sambutan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Arif Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat tarawih Masjid Istiqlal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka untuk menyelenggarakan peringatan Nuzulul Quran. Ini adalah sebuah momen yang sangat penting sekali bagi kita untuk terus menjadikan Quran sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita saat ini diwarnai oleh sebuah tantangan besar. Kita dihadapkan pada sebuah perubahan, sebuah disrupsi yang memang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada 4 jenis perubahan yang kita hadapi saat ini. Yang pertama adalah kita dihadapkan pada apa yang disebut sebagai climate change, perubahan iklim, revolusi industri 4.0, pandemi COVID-19, serta adanya perang Ukraina-Rusia yang semua itu berdampak pada kehidupan kita. Perubahan iklim sudah menjadi keniscayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kenaikan suhu 1,5 derajat, maka akan terjadi penurunan produksi kopi lebih dari 100 kg per hektar. Diperkirakan pada tahun 2080, kalau tidak ada langkah-langkah strategis yang kita lakukan, maka kopi, tanaman kopi, minuman kopi yang selalu kita minum, itu akan hilang dari bumi ini. Perubahan iklim juga telah membuat petani dan nelayan penuh dengan ketidakpastian. Perubahan iklim juga membuat kelangkaan air dan lain sebagainya. Pandemi COVID sudah membuat tatanan kehidupan kita menjadi berubah. Revolusi industri 4.0 membuat kita lebih cepat lagi mengalami perubahan dan dituntut untuk bisa merespons. Dan kita tahu bahwa saat ini krisis pangan sudah di depan mata. Akibat perang Ukraina-Rusia, ada 192 juta jiwa manusia di dunia ini di 53 negara yang terancam krisis pangan. Jadi perubahan-perubahan ini menjadi keniscayaan, dan bahkan kalau kita lihat ulah kita sendiri, pangan kita ini ada istilah food loss and food waste. Jadi sepertiga pangan dunia itu tergolong food waste dan food loss. Food waste karena apa? Karena kita ini sering menyia-nyiakan makanan. Kita banyak makanan yang terbuang. Padahal Allah mengingatkan, wa kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Saya kira perubahan-perubahan itulah yang membuat kita harus berpegang pada Al-Quran, bahwa kita dituntut untuk bisa menyelesaikan, bisa melakukan perubahan-perubahan di dunia ini, karena kita menjadi khalifah fil ard. Salah satu instrumen dalam menjaga kita menjadi khalifah fil ard adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi, apa hubungan dengan Al-Quran? Ada 2 hal. Yang pertama adalah bahwa Al-Quran memang menyajikan fakta-fakta tentang iptek, fakta-fakta tentang kejadian, fakta-fakta tentang fenomena alam. Tapi pada saat yang sama, Al-Quran juga memberikan kerangka etik bagi kita. Kerangka etik agar kita terus hadir dengan inovasi-inovasi dan iptek-iptek unggul untuk bisa membawa perubahan ke arah lebih baik. Allah jelas dalam surat Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahar la ayati ulil albab. Jadi ulil albab adalah sosok yang memahami fenomena-fenomena alam. Akan tetapi dalam surat Yusuf ayat 111 juga dijelaskan, laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab. Jadi ulil albab itu ditugaskan untuk melihat fenomena alam sekaligus fenomena sosial. Karena kisah-kisah dalam Al-Quran itu menjadi pelajaran bagi ulul albab. Seorang ulul albab adalah seorang pembelajar, seorang learner. Bahkan hari ini kita menyaksikan bahwa kompetisi di antara bangsa-bangsa di dunia sangat tergantung bukan pada kompetisi penguasaan pengetahuan, sekarang pada kecepatan belajar. Learning agility menjadi keniscayaan. Kecepatan belajar, kecepatan kita ini berkreasi, creativity, dan juga berimajinasi. Oleh karena itu Al-Quran menuntut kita untuk terus menuntut ilmu. Bahkan Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11
yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Saya ketika masih kecil, masih SD, Ustadz Nazaruddin masih ingat syair yang diajarkan guru saya. Ilmu ma'i, aina maruhtu tadba'uni, sodrin wi'a'un lahu labatna sunduki. Jadi ilmu bersamaku, aina maruhtu tadba'uni, kemanapun saya pergi selalu ikut. Sodrin wi'a'un lahu labatna sunduki. Sodrin, dada di tempatnya, bukan di perut. Artinya ilmu itu adalah kombinasi antara akal dan hati. Disinilah kebajikan, fondasi spiritualitas bagi kita dalam menjalankan fungsi inovasi dan teknologi menjadi sangat penting. Sehingga dalam surat Al-Imran ayat 191, siapa ulul albab? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang tadi berpikir dan juga berzikir kepada Allah. Jadi kombinasi fikir dan zikir ini menjadi keniscayaan buat kita. Oleh karena itu sebagai bangsa besar, bangsa Indonesia tentu spirit ulil albab. Ini spirit yang harus kita dorong sebagai seorang learner. Namun hari ini yang kita perlukan sekali lagi. Satu, learning agility, kecepatan belajar. Dua, orientasi pada future practice, bukan semata-mata pada best practice. Karena selama ini kita fokus pada best practice, maka menjadikan kita menjadi follower. Tapi kalau kita fokus pada future practice, kita akan menjadi leader. Ini sejalan dengan sifat Allah dalam Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna, salah satu sifat Allah adalah Al-Khaliq dan juga Al-Badi. Dua-duanya artinya sama. Saya kira nanti Ustadz bisa mengelaborasi lebih jauh. Artinya sama, akan tetapi beberapa tafsir melihat ada sedikit perbedaan. Al-Khaliq adalah menciptakan sesuatu yang sudah ada, Al-Badi menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Jadi sifat Al-Badi adalah itu bisa kita turunkan menjadi diri kita sebagai inovator, menjadi inventor, menjadi orang-orang yang terus memimpin perubahan dengan gagasan-gagasan, dengan inovasi-inovasi, dengan teknologi-teknologi yang maju. Karena itulah bagian dari kita mewujudkan syukur adalah dengan cara menghadirkan inovasi-inovasi untuk merespons perubahan. Dan itu adalah merupakan bukti bahwa kita ini adalah alladzina amanu wa amilus sholihah. Kita adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi menciptakan inovasi itu adalah amal soleh yang luar biasa. Bahkan ini barangkali kategorinya adalah kategori yang ahsanu amalah. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalah. Jadi Islam mengajarkan kualitas kerja. Islam tidak hanya mengajarkan kerja, tapi mengajarkan kualitas kerja. Dengan kualitas kerja yang baik, dengan alokasi waktu yang lebih baik, dengan orientasi pada perubahan menjadi learner, maka insya Allah kita akan menjadi pemimpin perubahan. Dan itu sejalan dengan apa yang dijanjikan Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubahnya sendiri. Kita harus mampu melakukan perubahan-perubahan. Kita harus menjadi pemimpin perubahan, bukan penonton perubahan, apalagi penentang perubahan. Moga-moga dengan adanya nuzulul Quran, kita semakin menjadikan Quran sebagai inspirasi bagi kita dalam menjalankan khalifah di muka bumi. Dan ini kita sebagai wujud syukur kita. Sebelum saya akhiri, saya akan ada satu ayat di surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat ini turun pada saat Nabi Musa baru selamat dari kejaran Fir'aun. Fir'aun mengejar luar biasa. Kemudian Allah menyelamatkan Fir'aun dengan umatnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah setelah Nabi Musa dan umatnya selamat, umat Nabi Musa mengeluh serba kurang, serba kekeringan, tidak ada apa-apa dan lain sebagainya. Padahal Allah sudah memberikan nikmat kemerdekaan. Oleh karena itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, itu adalah ayat yang turun yang mengingatkan pada kita semua bahwa bersyukurlah pada Allah, maka kita akan tambah nikmat. Dalam artian kita harus mensyukuri nikmat akal, nikmat kehidupan, nikmat iman dengan hadirnya inovasi-inovasi, gagasan-gagasan, teknologi-teknologi agar bisa kita dapatkan nikmat tambahan lagi. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur sebenarnya bersyukur untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu IJMI berusaha untuk terus menyajikan inspirasi-inspirasi bagaimana bahwa Islam adalah agama yang memiliki nilai-nilai kemajuan.
dan nilai-nilai kemajuan bersumber dari Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita membaca Al-Quran, mengaji Al-Quran, dan juga mengkaji Al-Quran, mengeksplorasi banyak nilai-nilai kemajuan yang bisa kita hadirkan dan kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita tergolong khairun nas, khairu ummah, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia memberi manfaat untuk orang lain, maka kita harus menebar manfaat untuk perubahannya lebih baik di Indonesia ini, sehingga tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih Ustadz Imam Besar yang hari ini memberi kesempatan kepada IJMI untuk berkolaborasi dalam Nuzulul Quran. Semoga kita semua mendapat berkah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.